Aku tanya, "Kowe minta apa le?" Pengemis jawab, "Aku ora minta apa-apa lho, Jo. Aku cuma ingin Gusti ngerti aku masih nunggu di sini." Wih, aku merinding waktu dengar itu. Karena itulah doa. Gato Nocho, urban legend, is Javanese spiritual. Kowe ngerti ora le? Kadang doa paling khusyuk itu bukan yang diucapkan dengan lidah, tapi yang tercekat di tenggorokan, yang gak bisa keluar, tapi nyetrum langsung ke langit. Warung kopi ini saksi banyak doa yang gak pernah sampai lewat rumah ibadah. Karena di warung kopi, Gusti orang nganggo jadwal. Dia nongkrong di mana saja hati masih hidup. Dan malam ini, seperti biasa, aku, Gatoloco, makhluk separuh edan separuh sadar, akan ngajakmu ngopi bareng Gusti. Pahit, tapi jangan buru-buru dikira sial. Kopi pahit itu seperti hidup. Kalau manis terus, lidahmu lupa cara bersyukur. Dan disinilah kita belajar tentang doa yang terbaik itu diam. Orang-orang zaman sekarang suka berisik waktu berdoa. Ada yang teriak minta rejeki, padahal yang dikasih malah nafsu. Ada yang nangis minta jodoh, tapi hatinya masih milik masa lalu. Ada pula yang minta damai, tapi tiap scroll komentar marah, ngamuk, ngatain orang kafir. Lah Gustimu bingung toh? Kowe minta damai, tapi nyetir hati sendiri saja ugal-ugalan. Itu bukan doa le, itu siaran keluh kesah tanpa sinyal. Aku pernah denger pitutur lawas. Sopo sing nyawan urip kaya banyi mili, ora butuh nyiduk langit nganggo tangan. Artinya, orang yang sadar hidupnya seperti air mengalir, gak perlu rebutan minta langit mendengar. Karena langit sudah tahu, air itu pasti kembali ke laut, ke asalnya. Tapi memang manusia itu aneh. Doa diatur seperti kontrak kerja. Ya Tuhan, saya minta rezeki ya, tapi jangan terlalu siang kirimnya, sebelum tanggal muda lebih baik. Gusti ora kurir le. Dia bukan Shopee Express yang bisa kamu tracking posisinya. Dia itu rasa, bukan jasa pengiriman. Kadang doa yang gak dijawab itu justru jawaban paling jujur. Gue minta sesuatu, tapi Gusti malah diem. Karena mungkin kamu belum siap, atau kamu sebenarnya minta yang bakal nyakitimu sendiri. Makanya aku bilang, doa terbaik itu diam. Di warung kopi ini, aku sering lihat orang datang dengan wajah kusut, ngedemel, ngerokok sambil nundruk. Tapi waktu dia diem, waktu asap rokoknya naik ke langit, aku lihat sesuatu yang lucu tapi indah. Asap itu kayak doa, gak perlu dibentuk kalimat, gak perlu disusun ayat,
dia cuma naik. Dan langit ngerti sendiri. Kamu pernah kan, Le, pengen ngomong ke seseorang tapi nggak bisa? Bukan karena nggak punya kata, tapi karena terlalu penuh. Nah, begitu juga dengan Gusti. Dia ngerti isi hati bahkan sebelum kamu sadar ingin berdoa. Seperti pitutur dalam Suluk Sukarso. Sopo sing nyawang sworone sepi, iku sworone Gusti. Barang siapa mendengarkan suara dalam kesepian, disitulah suara Tuhan berbicara. Aku jadi ingat satu kisah. Suatu malam seorang santri datang ke gurune. Santri bertanya, "Guru, kenapa aku berdoa tiap malam tapi hidupku tetap susah?" Sang guru cuma nyengir, "Karena kamu belum benar-benar berdoa." Santrinya bingung, "Loh, bukannya aku tiap malam ngucap permohonan?" Sang guru jawab, "Doa itu bukan permintaan. Doa itu ketika hatimu berhenti ingin apa-apa karena sadar Gusti sudah memberi segalanya." Coba renung, Le. Kalau kamu masih sibuk minta, itu tandanya kamu belum percaya Gusti ngerti kebutuhanmu. Padahal Gusti ora tuli. Dia cuma menunggu hatimu berhenti berisik. Aku sering mikir, mungkin kita ini terlalu cerewet di hadapan Tuhan. Kita ngomong terus, tapi nggak pernah mau mendengarkan. Padahal kalau kamu berani diem, suara Gusti bisa kedengeran seperti gerimis yang jatuh di hati. Lihatlah langit malam ini, tenang, gelap, tapi penuh makna. Langit nggak pernah bicara, tapi semua bintang bersaksi. Gusti tahu segalanya tanpa perlu tanya. Seperti Gusti tahu isi hatimu, bahkan yang kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Kadang aku ketawa sendiri melihat orang berdoa sambil ngancam Tuhan. "Kalau engkau nggak kasih aku jodoh tahun ini, aku kecewa." Walah, loh, kowe kira Gustiku biru jodoh? Atau ada yang lain? "Kalau engkau nggak bantu aku menang, berarti engkau nggak adil." Sing ora adil iku kamu, Le. Kamu minta menang, tapi nggak pernah belajar kalah dengan ikhlas. Padahal Gusti sering menolong kita lewat hal-hal yang kita benci. Lewat kehilangan, lewat kecewa, lewat sunyi. Tapi karena kamu keburu ngomel, jadinya nggak sadar. Gusti lagi ngajar sabar, bukan gagal kasih hadiah. Aku ini Gatoloco, orang yang sering dicap sesat karena ngomong pakai logika Gusti. Tapi sesungguhnya aku cuma pengamat lucu, melihat manusia menyembah Tuhan tapi nggak pernah mengenal dirinya sendiri. Padahal dalam serat Wedatama disebut, "Ngelmu iku kalakone kanthi laku." Ilmu itu hanya bisa dimengerti lewat pengalaman hidup. Artinya doa itu bukan cuma bacaan, tapi perjalanan. Kalau kamu mau didengar langit, jangan berisik di mulut, tapi bersih di hati. Jadi mulai malam ini, kalau kamu datang ke warung kopi ini dan ingin berdoa, nggak usah banyak ngomong. Duduk aja. Seruput kopimu pelan, biarkan rasa pahitnya mengajarimu diam. Karena kadang, diam itu bahasa paling tinggi di hadapan Gusti. Bahasa yang cuma dimengerti oleh hati yang sudah hening. Langit sudah tahu, Le. Isi hatimu sudah sampai, bahkan sebelum kamu tahu cara mengucapkannya. Warung kopi masih sama,
Tapi kini agak ramai. Ada obrolan samar, sendok beradu dengan gelas, dan tawa kecil gatoloco. Semakin malam warung kopi ini makin ramai. Ada yang datang bawa masalah, ada yang datang bawa harapan, dan ada juga yang datang bawa brosur. Brosur doa berbayar. Walah, dunia ini sudah lucu, tapi manusia masih berusaha bikin tambah lucu lagi. Doa sekarang bisa dipesan seperti nasi goreng. Paket lengkap dengan bonus didoakan pendakwah terkenal. Plus garansi 7 hari dikabulkan atau uang kembali. Aku kadang mikir, kalau doa sudah jadi bisnis, berarti Gusti juga sedang dijadikan produk spiritual. Padahal Gusti itu ora butuh promosi, ora butuh rating bintang 5. Lah, sekarang coba kamu lihat di layar ponselmu. Scrolling dikit, muncul video buka aura rezeki dengan doa ini. Cukup transfer seikhlasnya. Seikhlasnya tapi dikasih nominal minimal. Lucu toh? Ikhlas kok ditentukan nominalnya. Aku ini bukan anti orang berdoa tapi aku geli kalau doa dijadikan konten marketing. Mereka jual doa seperti jual air zam-zam versi instan. 1 botol untuk keberkahan, 2 botol untuk kelancaran, 3 botol biar mantan menyesal. Astagfirullah, Gusti ora punya paket promo cinta Aku jadi ingat pitutur dari Serat Kolotido karya Rangga Warsito. Zaman edan, yen ora edan ora keduman. Zaman gila, kalau tidak ikut gila tak dapat bagian. Dan memang benar, zaman sekarang bahkan untuk masuk surga pun harus ikut tren. Ada doa versi premium, ada versi reguler. Yang premium katanya lebih cepat dikabulkan karena dibaca pendakwah level tinggi. Lah, Gusti itu punya sistem level po, kayak game online. Kalau Gusti bisa disuap dengan donasi, berarti surga itu tinggal masalah saldo e-wallet. Tapi sayangnya Gusti itu maha adil. Dia ndak punya rekening, tapi catatannya rapi. Yang niatnya suci dicatat, yang niatnya transaksi juga dicatat. Aku pernah lihat orang datang ke kiai sambil bilang, "Kiai, tolong doakan anak saya biar cepat kaya. Ini saya kasih sedikit tanda terima kasih." Si kiai cuma senyum, tapi aku lihat di wajahnya ada kerutan antara sabar dan miris. Karena kalau doa bisa dibayar, berarti keikhlasan jadi barang dagangan. Kue ngerti ora leh? Doa yang keluar dari hati bersih nilainya 1000 kali lipat daripada doa yang keluar dari rekening tebel. Gusti itu ngerti getar niat, bukan jumlah nominal. Kadang 1 helai napas pasrah lebih tulus daripada 1.000.000 kalimat doa yang dibacakan pakai mikrofon mahal. Ada pemuda datang ke warung kopi ini kemarin. Dia bilang, "Loco, aku ikut pengajian online berbayar. Katanya kalau mau cepet sukses harus langganan kelas doa setiap minggu." Aku tanya balik, "Lah terus suksesmu datang?" Dia jawab pelan, "Yang datang malah tagihan." Gusti ora marah, tapi mungkin juga ngakak di arah sana. Doa dijadikan langganan, seperti Netflix versi spiritual. Padahal Gusti itu gratis, ndak ada biaya admin, ndak ada verifikasi OTP. Yang perlu cuma satu, hati yang beneran nyambung. Aku kadang curiga, manusia sekarang bukan lagi berdoa kepada Tuhan, tapi kepada algoritma. Doa direkam, diedit, dikasih efek echo, biar suaranya seperti malaikat. Captionnya, "Siapa yang mendengarkan doa ini 3 kali akan dilimpahi rezeki." Lah rezeki dari mana? Dari iklan. Kowe kira
Gusti butuh viewer. Dia tuh maha tahu, bukan maha viral. Tapi begitulah, zaman ini sudah berubah. Orang ingin dikenal langit, tapi caranya justru berteriak di bumi. Dalam suluk Wujil, Sunan Bonang berpesan, Wujil ojo rame ing pangucap, senyap iku panggonan makrifat Wujil. Jangan ramai dalam ucapan, karena keheningan itulah tempatnya makrifat. Makanya, semakin keras kamu berdoa agar didengar, kadang justru makin jauh dari pendengaran Gusti. Karena yang Gusti dengar bukan volume suaramu, tapi getar kesungguhanmu. Aku pernah lihat ibu tua di pojokan pasar. Dia nggak pernah ikut pengajian, nggak punya guru, nggak ngerti dalil. Tapi tiap kali jualannya sepi, dia cuma tersenyum. Katanya, Gusti ngerti rezekiku, aku ra usah nyuruh. Nah, itu doa sejati, tanpa kata tapi penuh percaya. Tapi lihatlah manusia modern ini. Mereka doa sambil sibuk memamerkan. Selesai doa langsung update status. Baru selesai tahajud, rasanya damai banget. Kalau memang damai, ngapain diumumin? Damai itu dirasakan, bukan dipromosikan. Gusti itu seneng ketulusan yang sepi, bukan yang ramai dengan pujian. Tapi ya sudahlah, mungkin Gusti memang sedang pengen nonton manusia stand up komedi dalam ibadah. Aku bukan ngajakmu berhenti berdoa, Le. Aku cuma ngajakmu berhenti menjualnya, berhenti bertransaksi dengan Gusti, seolah dia kasir surga yang menunggu uangmu jatuh di kotak amal. Doa yang tulus itu seperti embun pagi, datang diam-diam, menyejukkan daun, lalu hilang tanpa butuh tepuk tangan. Tapi efeknya nyata, bumi jadi seger, hati jadi tentrem. Ingat, Le, doa itu bukan alat tawar-menawar. Kalau kamu berdoa sambil berkata, Gusti, kalau Engkau kabulkan, aku akan jadi orang baik. Itu bukan janji, itu negosiasi. Dan Gusti tidak butuh negosiasi. Dia ingin kamu jadi baik, bukan karena dikasih hadiah, tapi karena sadar kebaikan itu sendiri sudah hadiah. Dalam serat Centini ada satu bait indah. Manungso nyuwun marang Gusti orang nganggo lambe, nanging nganggo ati. Manusia meminta kepada Tuhan bukan dengan bibir, tapi dengan hati. Nah, itu kuncinya. Kalau hatimu jernih, doa apapun nyambung ke langit. Tapi kalau hatimu kotor, meski dibacakan ribuan ayat, langit cuma diam karena sinyalnya gangguan dari dalam. Jadi, Le, berhentilah berteriak agar didengar langit. Mulailah diam agar kamu bisa mendengar balik. Sebab doa bukan soal siapa yang paling nyaring, tapi siapa yang paling sadar bahwa Gusti itu sudah ada di setiap tarian napas. Dan kalau suatu hari kamu nggak punya kata untuk berdoa, cukup duduk, hirup udara, dan bilang dalam hati, Gusti, aku ora iso ngomong, tapi kowe ngerti kabeh. Itu doa paling tinggi, paling sunyin, dan paling jujur. Hujan redo. Onyo siso tetes air dari atap warung kopi. Suara kipas pelan. Gatoloco menghela nafas panjang.
Kadang Gusti itu lucu. Kita berdoa sekuat tenaga, tapi yang datang malah diem panjang. Langit seolah bisu, bumi nggak kasih tanda. Kita tunggu jawaban, tapi yang datang cuma sepi. Dan di situ imanmu diuji. Bukan soal seberapa yakin kamu meminta, tapi seberapa kuat kamu percaya bahwa Gusti tetap kerja, meski kamu gak ngerti carane. Aku sering lihat orang kehilangan arah hanya karena Gusti tidak segera menjawab. Mereka bilang, aku sudah rajin ibadah, sudah sedekah, sudah menangis di sepertiga malam. Tapi kok Gusti diam? Aku jawab santai. Loh, kamu pikir Gusti itu call center? Semua laporan langsung diproses. Kamu lupa satu hal. Diemnya langit bukan tanda Gusti lupa. Kadang diem itu cara Gusti ngomong paling dalam. Sama seperti mata air yang sunyi, tapi menyembuhkan siapa saja yang datang dengan tulus. Dalam serat Wedatomo ono bait yang begini. Yen sepi dadi guru, ojo ngarep marang rame, amung sepi kang maringi padang. Nah itu kadang Gusti diem karena kamu perlu belajar dari sepi. Kalau semua doa langsung dikabulkan, kapan kamu belajar sabar? Kalau semua yang kamu minta langsung datang, kapan kamu kenal makna pasrah? Manusia modern ini aneh. Mereka berdoa bukan untuk berserah, tapi untuk mengatur Tuhan. Ya Tuhan, kabulkan yang ini, jangan yang itu. Kalau engkau sayang aku, tolong cepat. Nah, itu bukan doa, Itu draft kontrak spiritual. Padahal Gusti ora butuh dikasih deadline. Dia bukan karyawanmu. Kalau kamu nyuruh langit kerja sesuai jam keinginanmu, itu namanya bukan iman. Itu egosentris. Aku pernah ngalami juga, Waktu muda aku pernah berdoa gila-gilaan. Minta kaya, minta cinta, minta hidup tanpa susah. Tiap malam aku ngomong ke langit sampai tenggorokanku kering. Tapi Gusti diam, sampai aku marah. Aku bilang, Gusti kowe ngendi? Orang krungu aku po. Tapi suatu malam aku berhenti ngomel dan cuma duduk. Aku dengar suara dalam hatiku bilang, Gatoloco, aku ora ninggal kowe. Aku mung pengen kowe ngerti. Ora kabeh sing kowe karep kuwi apik kanggo kowe. Sejak itu aku sadar, diemnya Gusti adalah caranya menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Kadang kita berdoa minta sesuatu yang kita kira baik, padahal justru itu jebakan nafsu. Kamu minta sukses biar dihormati, bukan biar bermanfaat. Kamu minta jodoh biar gak kesepian, bukan biar bisa berbagi kasih. Kamu minta tenang, tapi gak mau melepaskan gengsi. Nah, Gusti ngerti itu. Dia diam bukan karena gak peduli, tapi karena masih sayang. Dalam suluk Malang Sumirang disebut, sing wus ilang egone, iku kang pantes nyawang Gusti. Hanya yang kehilangan egonya yang layak melihat Tuhan. Jadi, kalau doa belum dijawab, bukan karena Gusti jauh, tapi karena egomu masih tinggi. Langit gak menolak, hanya menunggu hatimu turun ke bumi. Aku sering bilang ke orang-orang, kalau kamu merasa Gusti diam, mungkin dia sedang ganti cara bicara. Kadang lewat kegagalan, kadang lewat kehilangan.
kadang lewat rasa hampa yang kamu kira hukuman. Padahal itu semua adalah bahasa cinta. Cinta yang keras tapi lembut di dalam. Koyok kopi pahit, menyentak di awal, menenangkan di akhir. Ada satu pitutur dari suluk Dewa Ruci tentang perjalanan Bima mencari air kehidupan. Bima nyelam jauh ke dasar samudra, mencari guru sejati. Tapi begitu sampai, yang ditemui justru Dewa Ruci, wujud dirinya sendiri. Artinya, kadang Gusti diam karena jawaban yang kamu cari itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Kamu cuma belum berani menatapnya. Doa yang tak dijawab bukan karena langit lupa, tapi karena Gusti ingin kamu menengok ke dalam, bukan terus mendongak ke atas. Aku pernah tanya ke seorang kiai tua, "Yai, kenapa Gusti lebih sering diam ketimbang bicara?" Dia jawab pelan, "Karena kalau Gusti bicara, manusia menawar. Tapi kalau Gusti diam, manusia belajar percaya." Weh, dalem banget toh. Aku nyesep waktu denger itu. Karena bener, diam itu bukan jarak, tapi ujian. Ujian antara iman dan egosentris. Iman itu seperti lilin dalam angin, kadang redup, kadang hampir padam, tapi tetap menyala meski tak terlihat terang. Sedangkan ego itu seperti api unggun, besar tapi cepat habis. Dan banyak orang berdoa pakai api ego, bukan cahaya iman. Mereka ingin Gusti cepat tanggap, tapi mereka sendiri tak pernah diam untuk mendengar balasannya. Padahal dalam setiap keheningan, Gusti sebenarnya sudah menjawab, "Entengo anakku, aku ora ninggal kuwe." Kadang aku pikir Gusti itu seperti penjual kopi di warung ini. Kalau kamu ribut minta cepat diseduhkan, malah tumpah. Tapi kalau kamu sabar duduk, kopimu datang dengan aroma yang sempurna. Begitu juga doa. Jadi kalau langit diam, jangan buru-buru kecewa. Mungkin Gusti lagi nyeduh rencana yang lebih nikmat. Dan kamu, tugasmu cuma nunggu, sambil ngopi, sambil sadar. Dalam Serat Centini disebut, sabar iku separuh iman lan separuh pangapunten. Kesabaran itu separuh iman, separuh pengampunan. Maka diamnya Gusti bukan tanda dia lupa, tapi cara halus untuk menanam kesabaran di dadamu, supaya imanmu mateng, bukan sekadar manja. Kalau malam ini kamu merasa langit tak menjawab, jangan sedih, karena bisa jadi Gusti sedang duduk di sebelahmu dalam bentuk tenang yang tak kamu sadari. Dan saat hatimu sudah berhenti menuntut, baru kamu paham, diam itu bukan kehilangan, tapi kehadiran yang terlalu lembut untuk didengar. Doa yang tak dijawab bukan karena langit bisu, tapi karena kamu belum cukup diam untuk mendengar jawabannya. Semakin aku tua, semakin aku ngerti bahwa Tuhan itu bukan di langit tinggi, bukan di kitab tebal, bukan di tempat ibadah yang megah, tapi di tempat yang paling sederhana, di dalam dada manusia. Ati itu adalah rumah Gusti.
Tapi sayangnya banyak orang sibuk membangun rumah untuk Tuhan di luar, sementara di dalam dirinya sendiri kosong, berdebu, dan tak pernah disapu. Orang-orang rame belajar syariat, rajin menghafal, tekun meniru, semangat berdebat. Bagus, tentu saja. Syariat itu seperti pagar rumah, perlu biar tak mudah roboh. Tapi kalau cuma sibuk memperkuat pagar, kapan kamu sempat menata taman di dalamnya? Dalam serat Wedatama Kanjeng Mangkunegara IV ngendika, ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Ilmu sejati hanya bisa dimengerti dengan laku, dimulai dengan niat yang bersih, dan ketulusan hati adalah penakluk segala angkara. Nah, disitulah bedanya orang yang berilmu dan orang yang sekadar pandai. Yang satu menyalakan cahaya di dalam dada, yang satu hanya sibuk menyalakan lampu di luar rumahnya. Kamu tahu kenapa doa banyak orang tak menembus langit? Karena hatinya belum kosong, masih penuh dengan aku. Aku yang ingin dilihat, aku yang ingin dihargai, aku yang ingin dipuji. Padahal Gusti itu tak mungkin tinggal di rumah yang sudah penuh penghuninya. Hati itu harus jadi ruang kosong, baru bisa jadi tempat singgahnya. Dalam suluk Sukarso disebut, sapa sing wis ora duwe karep, iku kang cedhak marang Gusti. Barang siapa yang telah lepas dari keinginan, dialah yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi manusia modern susah lepas dari keinginan, bahkan waktu berdoa pun masih minta sesuatu. Jarang yang datang hanya untuk menyapa. Aku pernah bertemu seorang pengemis di alun-alun. Dia duduk diam, tangannya terbuka, tapi matanya tertutup. Aku tanya, "Kowe minta apa le?" Pengemis jawab, "Aku ora minta apa-apa lho, Jo. Aku cuma ingin Gusti ngerti aku masih nunggu di sini." Wih, aku merinding waktu dengar itu. Karena itulah doa sejati. Bukan tuntutan, tapi pertemuan. Bukan memohon, tapi mengakui keberadaannya. Gusti itu tidak bersembunyi. Dia hanya terlalu halus untuk dikenali oleh mata yang keruh. Kamu tak bisa melihatnya dengan doa yang berisik, tapi bisa merasakannya dalam diam yang bening. Seperti air yang tenang memantulkan langit, hati yang hening juga memantulkan wajah Gusti. Kalau hatimu keruh oleh kebencian, bayangan Gusti pun hilang. Tapi kalau hatimu tenang, bahkan debu pun bisa jadi cerminnya. Orang-orang sering bertanya, "Loco, bagaimana cara mendekati Tuhan?" Aku jawab, Gusti ora butuh didekati, Le. Dia sudah ada di sini. Dan aku menunjuk dada. Yang perlu didekati itu hatimu sendiri. Karena disitulah Gusti sembunyi. Dia tidak jauh. Yang jauh itu kesadaranmu. Aku ingat pitutur dari suluk Dewa Ruci. Ketika Bima bertanya kepada dewa kecil yang bersinar dalam dirinya, "Sapa kuwe kang ngendika ing jero natiku?" Dan Dewa Ruci menjawab, "Aku iki rasa sejati, panggonan kang Gusti ngendika liwat kowe.
Aku adalah rasa sejati, tempat di mana Tuhan berbicara melalui dirimu. Nah, itu rahasiane. Gusti berbicara bukan lewat petir, tapi lewat rasa yang paling halus. Kalau hatimu penuh kebisingan dunia, suaranya tenggelam di antara teriakan egomu sendiri. Aku sering bilang pada diriku sendiri, syariat itu jalan, tapi rasa adalah arah. Dan rahasia itu tujuan. Banyak orang berhenti di jalan bangga dengan langkahnya, tapi lupa bahwa yang dicari bukan perjalanan, melainkan pertemuan. Rasa adalah jembatan menuju rahasia. Rahasia bahwa kamu dan Gusti tidak pernah terpisah. Kamu cuma lupa karena sibuk mencarinya di tempat lain. Aku pernah melihat seorang tua sujud lama sekali. Setelah bangkit, dia hanya tersenyum dan berbisik, "Gusti ora ana nang langit, ora ana nang bumi, ana nang rasa sing nyekseni kabeh." Aku tahu orang ini sudah sampai. Dia sudah menemukan rumahnya, bukan di luar, tapi di dalam dada yang lapang. Kalau kamu ingin Gusti datang, jangan bangun istana dari batu doa. Bangun saja gubuk dari keikhlasan. Bersihkan debu iri, sapu amarah, buka jendela kasih. Lalu duduklah diam di sana. Gusti akan datang tanpa kamu panggil, karena Gusti ora tahan melihat hati yang jujur menunggu. Dalam Serajentini ada tembang begini, "Nadyan gunung rubuh lan langit tumungkul, yen atimu legowo, Gusti tetep ana." Itu pitutur paling halus, karena Gusti tidak butuh persembahan mewah. Dia hanya butuh tempat tinggal yang bersih di dadamu. Syariat menjaga langkahmu, rasa menuntun pandanganmu, rahasia menghapus akumu. Dan ketika aku hilang, yang tersisa hanya Dia. Itulah makna tertinggi dari doa. Bukan memanggil Tuhan, tapi menyadari bahwa dari awal kamu tak pernah berpisah dengannya. Jangan sibuk mencari Tuhan di kitab jika hatimu masih gelap. Karena kitab itu cermin, bukan wajah. Dan Tuhan bukan huruf, tapi nafas. Nafas yang keluar saat kamu sadar dan kembali ketika kamu diam. Jadi, mulai malam ini, kalau kamu ingin berdoa, jangan buru-buru menengadah. Tundukkan kepala, dengarkan dadamu. Di sana Gusti menunggu dengan sabar, dengan lembut, dengan senyum yang hanya bisa dilihat oleh hati yang sudah hening. Setelah sekian lama aku ngobrol sama Gusti di warung kopi ini, aku akhirnya sadar. Doa terakhir manusia itu bukanlah permintaan, tapi penerimaan. Bukan Gusti berilah aku, tapi Gusti terimalah aku dengan segala kebodohanku. Karena ternyata yang paling ikhlas di dunia ini bukanlah orang yang banyak doa, tapi orang yang sudah berhenti merasa berhak atas surga.
Le, aku sering lihat orang sekarang berdoa seperti transaksi. Ada harga, ada target, ada deadline. Ya Tuhan, beri aku rezeki, nanti aku sedekah. Ya Allah, sehatkan aku, nanti aku rajin sholat. Padahal Gusti bukan marketplace dan surga bukan cashback. Doa yang sejati itu tidak pakai syarat, karena cinta sejati tidak pernah pakai timbangan. Aku pernah bertanya pada seorang kiai tua di pinggir kali. Yai, apa doa yang paling mustajab? Kiai tua itu tersenyum dan menjawab, doa yang tidak kamu tahu sedang kamu ucapkan. Aku bengong. Lalu dia menepuk dada dan berkata, yang ini loko, yang dari dalam, yang tidak keluar dari bibir, tapi dari rasa. Waktu itu aku paham. Setiap tarikan napas manusia yang sadar adalah doa. Bahkan diam pun bisa jadi zikir, asal hatimu tidak sedang membenci siapapun. Lucu ya, Le. Kita manusia ini suka merasa penting sekali. Padahal kalau Gusti menutup satu hidung kita saja, seluruh dunia langsung kehilangan maknanya. Tapi kita masih berani ngatur Gusti. Seolah-olah langit itu customer service yang harus cepat merespon. Kenapa doa saya belum dikabulkan, Gusti? Mungkin langit jawabnya, karena kamu belum benar-benar butuh, cuma ingin kelihatan butuh. Dalam serat Ulang Reh, Pakubuwome keempat menulis, ojo gumunggung, ojo dumeh, sopo eling lan waspada bakal selamat. Tapi manusia modern suka gumunggung dalam bentuk baru. Bukan lewat harta, tapi lewat kesalehan yang dipamerkan. Posting doa, pamer sedekah, rekam air mata, lalu bilang, semoga berkah. Padahal Gusti tidak pernah minta dokumentasi. Dia hanya minta keikhlasan tanpa penonton. Le, aku kadang mikir, kalau semua orang berhenti berdebat soal siapa yang paling benar, mungkin Tuhan akan bisa beristirahat sejenak dari kebisingan doa kita. Kita ini seperti anak kecil rebutan pangkuan ibu, padahal ibu punya 2 tangan, bahkan lebih, karena kasihnya tak terbatas. Jadi jangan takut kalau kamu merasa jauh dari Gusti. Dia tidak pernah pergi. Yang pergi itu kamu, karena sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Aku inget pitutur dari Suluk Malang Sumirang. Sopo sing mati sajroning urip, iku urip sajroning pati. Barang siapa mati dalam hidup, ia hidup dalam kematian. Itu bukan tentang mati beneran, Le. Itu tentang mematikan ego sebelum mati jasad. Karena selama kamu masih sibuk jadi orang baik, kamu belum sempat jadi jiwa yang bebas. Kadang Gusti justru lebih dekat dengan orang yang jujur mengakui dosanya, daripada orang yang menutupi kesalahannya dengan doa yang manis. Le, suatu malam aku bermimpi duduk di warung kopi langit. Ada malaikat di sebelahku, tapi dia tidak bersayap, cuman pakai sarung lusuh. Dia pesan kopi hitam dan bilang, "Loco, kamu tahu kenapa Gusti diam waktu manusia berdoa?" Aku jawab, "Karena Gusti sibuk mungkin." Malaikat tertawa.
Bukan loh, Co. Karena manusia itu terlalu sibuk mendengar dirinya sendiri. Padahal Gusti sudah menjawab lewat angin, lewat hujan, lewat rasa tenang. Aku terdiam. Ternyata kita sering tidak dengar suara Gusti karena kita terlalu ingin mendengar suara kita sendiri. Akhirnya aku tahu, doa terbaik itu bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Doa yang bisa membuatmu menangis tanpa sebab dan tertawa tanpa alasan. Doa yang membuatmu merasa bodoh karena baru sadar ternyata kamu tak pernah sendiri sejak awal. Itu doa terakhirku, bukan meminta, tapi menyadari. Aku menatap langit malam yang hitam pekat. Tak ada bintang, tak ada cahaya. Tapi anehnya dadaku terang. Mungkin karena akhirnya aku berhenti mencari Gusti di luar. Aku tahu dia sedang duduk di sini di bangku warung kopi yang sudah reot ini, tersenyum lewat setiap tegukan kopi yang pahit. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru air mata. Karena aku sadar, bahkan tawa pun bisa jadi bentuk makrifat kalau kamu tertawa bersama Gusti. Kalau nanti aku mati, jangan doakan aku dengan kata-kata rumit. Cukup seduh kopi pahit, hirup pelan, dan katakan dalam hati, Gatoloco wis bali. Karena bagi orang yang sudah menyatu dengan rasa, mati itu bukan akhir. Itu cuma pindah warung, dari warung dunia ke warung langit. Dan di sana, aku akan tetap ngopi bersama Gusti, tertawa tentang betapa lucunya manusia yang sibuk mencari Tuhan, padahal Tuhan sudah duduk di dadanya sendiri, menunggu disapa. Kalau nanti kamu berdoa, jangan terburu-buru memohon. Dengarkan dulu diamnya Gusti. Kadang diam itu bukan abai, tapi cara langit berkata, aku sudah tahu isi hatimu. Siro elengo, membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama. Pasti Allah wakasane sinandu marang wong tuwa. Pastine kawirangan iku wis terusing
Kuko